Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kamu pernah ambil hak anak yatim, bersiaplah. Neraka bisa jadi tempat tinggalmu berikutnya. Terdengar kejam, memang, tapi inilah kenyataan yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Hati-hati, ini bukan soal dosa biasa. Ini soal laknat, azab, dan keadilan Tuhan yang tak bisa dibeli dengan alasan apapun. Dalam kehidupan, kita sering melihat anak yatim dijadikan simbol belas kasih. Tapi ironisnya, masih banyak yang tega mengambil hak mereka, bahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Apakah kamu tahu bahwa Allah mengancam pelaku perampas harta anak yatim dengan azab yang sangat pedih? Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Anak yatim adalah manusia-manusia yang kehilangan pelindung utama mereka. Allah sendiri menyebut mereka berkali-kali dalam Al-Quran. Mereka bukan hanya anak-anak kecil tanpa ayah, mereka adalah amanah. Dan harta mereka, bukan milik siapa-siapa kecuali mereka sendiri. Menyentuhnya tanpa hak, apalagi untuk kepentingan pribadi, adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Mungkin kamu berpikir, saya nggak pernah ambil harta anak yatim kok. Tapi tunggu dulu, ada banyak bentuk penyalahgunaan harta anak yatim yang tanpa sadar terjadi. Menggunakan harta mereka untuk kepentingan keluarga sendiri, menunda pemberian warisan, menjual aset tanpa persetujuan atau alasan yang jelas, mengelola tanpa transparansi. Semua ini bisa termasuk dalam kategori zalim, tergantung niat dan caranya. Jika kamu diberi amanah untuk mengurus harta anak yatim, maka kamu harus 1. Mengelola secara jujur dan profesional. 2. Tidak menggunakan sedikit pun untuk kebutuhan pribadi. 3. Menyerahkan saat anak tersebut telah dewasa dan mampu mengelola sendiri. 4. Memberi laporan yang jelas, dan jika perlu, melibatkan pihak ketiga yang independen. Ini bukan sekadar tanggung jawab sosial, ini tanggung jawab surgawi. Ada banyak kisah tragis di masyarakat. Seorang anak yatim yang diwarisi tanah luas dari ayahnya, tapi karena masih kecil, tanah itu diurus oleh pamannya. Bertahun-tahun kemudian, saat anak itu tumbuh dewasa, tanahnya sudah dijual habis, hasilnya entah kemana. Kamu tahu, ini bukan hanya pelanggaran hukum negara, ini pelanggaran hukum langit. Jangan main-main dengan harta anak yatim. Itu bukan milikmu, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Rasulullah menyebut salah satu golongan yang diharamkan masuk surga adalah mereka yang menzalimi anak yatim. Jadi, sebelum kita menjadi bagian dari kisah tragis itu, mari koreksi diri. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika video ini menyadarkan kamu, bagikan ke orang lain. Bisa jadi, satu saremu menyelamatkan satu anak yatim dari ketidakadilan. Dan jika kamu punya pengalaman soal ini, tulis di kolom komentar. Biar kita sama-sama belajar dan waspada. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan sentuh yang bukan milikmu. Apalagi milik mereka yang tak berdaya.